ira gitu ya. Rumahku, rumahmu, rumah mereka. Di bahasa Belanda, di bahasa Jepang, di bahasa Inggris, merekanya dulu, ku-nya dulu, atau ira-nya dulu, baru rumah. Itu perbedaannya. Di bahasa Jepang nggak ada bentukan jamak. Di bahasa Indonesia ada bentukan jamak atau banyak, yaitu kita ulang kata bendanya, kita kasih strip di antaranya. Di bahasa Inggris bukan diulang terus dikasih strip, tapi ditulis satu kali aja, tinggal di belakangnya kita kasih s atau es. Di bahasa Belanda juga sama, ditulis satu kali aja, tapi belakangnya kita kasih en atau koma atas apostrof s atau s, ya, tergantung katanya apa. Di bahasa Indonesia kita nggak ada the gitu ya, sama di bahasa Jepang juga nggak ada the. Di bahasa Inggris ya pasti ada the, ya, selalu the gitu. Sedangkan di bahasa Belanda the-nya nggak satu macam the, tapi ada dua macam, ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris ya jadinya the, tapi di bahasa Belanda ada dua macam. Yang satu had, yang satu the. Kebanyakan the kita pakai untuk benda-benda alam, ciptaan Tuhan atau alami gitu ya, the, tapi nggak selamanya juga, cuma mayoritas lah. Yang pasti the ini kita pakai untuk sesuatu yang bentukannya jamak atau lebih dari satu. Kalau banyak atau lebih dari satu, udah pasti the depannya, ya. The yang versi lain dalam bahasa Belanda yaitu had. Biasanya kita pakai dan udah pasti untuk benda-benda yang kita ukurannya jadi kecil gitu ya. Kalau di bahasa Belanda kadang ada benda dibikin jadi kecil ukurannya, yaitu tinggal di belakangnya aja ditambahin ye atau ce. Kalau kata benda belakangnya udah ada ye atau ce, udah pasti depannya had, ya. Ye atau ce itu udah bikin kata bendanya jadi kecil ukurannya. Tapi hati-hati ketika ada ye atau ce tapi belakangnya ada s, karena berarti lebih dari satu. Yes atau ces, depannya udah bukan head lagi, walaupun ye atau ce kan udah ada s, berarti jamak atau banyak, jadinya the. Nah, sekarang kita tenses. Di bahasa Indonesia kan nggak ada tenses ya, nggak ada tense. Kita tinggal kasih kata depannya aja. Kata kerjanya kan tetap aja sama. Tinggal sudah, akan, sedang, kan kita tinggal kasih kata depannya aja, ya. Kita nggak mengenal tense atau tenses. Kalau di bahasa Inggris ada yang bilang ada 12, ada yang bilang ada 16 tenses. Tergantung sedang terjadi, habit atau kebiasaan, nanti di masa depan, atau waktu itu udah, atau pernah, kemarin, gitu ya. Ada 12 atau 16 tenses. Di bahasa Indonesia nggak ada, tambahin aja sudah, akan, sedang, pernah. Di bahasa Jepang ada dua, present atau sekarang, dan past, udah lalu atau udah lewat, berlalu. Di bahasa Belanda seenggaknya ada 4 lah ya, yang satu untuk yang sekarang, terus masa lalu, dan yang akan datang, future. Walaupun untuk masa lalunya sebetulnya rada-rada overlap gitu, karena yang satu versi kata kerja yang udah bentukan lampau, sedangkan yang satu lagi yang pakai sein atau have, atau tergantung lah ya, is, mr atau have has-nya kan tergantung subjeknya apa. Terus kata kerjanya pakai depannya ke apa gitu. Jadi dua macam yang bilang untuk past untuk berlalu gitu. Seenggaknya 4 lah, kalau nggak bisa dibilang 3 ya 4. Nah terus di pembicaraan sehari-hari, kalau di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris subjek harus ada di setiap kalimat. Karena terutama di bahasa Inggris kalau kita nggak pakai subjek,
kalimatnya dianggap nggak lengkap. Sedangkan di bahasa Jepang dan di bahasa Indonesia, terutama kalau dalam pembicaraan sehari-hari ya, kita sebutin subjeknya cuma di kalimat ke-1 aja kan, kalimat pertama aja di awal aja. Kalimat selanjutnya kita nggak pakai subjek lagi juga udah tahu gitu ya, kan subjeknya udah disebutin di kalimat pertama. Nanti seudah-udahnya nggak usah disebutin subjeknya juga udah tahu orang tentang ngebahas tentang subjek yang itu gitu ya. Sama bahasa Jepang juga subjeknya cuma di kalimat ke-1 aja, nanti kalimat-kalimat berikutnya nggak usah pakai subjek juga nggak apa-apa. Tapi kalau di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris, setiap kalimat harus ada subjeknya. Kalau nggak dianggapnya nggak lengkap gitu kalimatnya, atau nggak jelas, rancu. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Jepang nggak usah pakai subjek setiap kalimat, kalau nggak kan jadi gimana gitu ya. Tapi kalau Inggris sama Belanda ya harus gitu. Dan ada lagi di bahasa Indonesia dan di bahasa Jepang, walaupun kita punya sintaks atau sintaksis, aturan-aturan kata dalam kalimat, SPOK gitu ya, atau bahasa Jepang kan S terus P di akhir. Kalau sehari-harinya kadang kita dalam berbicara atau ngobrol nggak beraturan juga gitu ya. Subjek bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di menuju tengah gitu. Ya pokoknya semua ada di situ. Misalnya pergi, kapan, kemarin, udah, dia gitu kan. Di bahasa Indonesia juga gitu ya, nggak terlalu SPOK banget kalau sehari-hari, terutama ketika ngomong. Nah di bahasa Jepang juga sama, urutan kata-katanya bisa nggak selalu harus SPOK. Sedangkan di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris biasanya ngikutin gitu. Kalau di bahasa Belanda paling ini aja, yang kata kerja kedua nggak terlalu di akhir tapi agak-agak di sini. Tapi nggak seudah kata kerja ke-1, enggak. Tetap ada kata-kata lain seudah kata kerja ke-1. Baru nanti kata keduanya kita harus nunggu dulu, ya.